Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tunazzazul mubarrat. Wassalatu wassalamu ala afdalil kainat sayyidina wa nabiyyina ibnu Abdillah wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya sehingga pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hindari saling mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum." Yang artinya, dua orang yang saling mencela maka dosanya ditanggung oleh yang pertama kali memulai, selama orang yang terzolimi tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim nomor 2587. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya saling mencela, apalagi dengan cara mengolok-olok, sebab perbuatan tersebut sangat tercela karena merupakan bentuk rasa bangga pada diri sendiri, dan sifat inilah yang akan berakibat banyaknya permusuhan di antara teman atau sahabat. Mencela dengan cara mengolok-olok pada dasarnya adalah menghina kehormatan orang lain, padahal belum tentu yang mencela lebih mulia dibanding dengan orang yang dicela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang telah berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim." Hadis riwayat Muslim. Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya sedangkan saudaranya itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka si pencela akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Demikian juga Ibnu Qayyim menjelaskan, engkau mencela saudaramu yang melakukan dosa, ini lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan saudaramu, dan maksiat yang lebih besar karena menghilangkan ketaatan dan merasa dirinya suci. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim. Perbuatan ini terlarang dan hukumnya haram. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin lain, laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan dan mereka berbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 58. Sekian hadis yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi mardana wa mardal muslimin anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqamah. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik
pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh, Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslim dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Dan berikanlah kepada mereka hidayah, agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Dan berikanlah kepada mereka kesehatan, agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan berikanlah rezeki yang luas dan berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Dan berikanlah kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan berikanlah keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.